行くぞてめえら。 Halo semua, bertemu lagi dengan aku Riko Angga. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, gue harap kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini bisa dikatakan ini adalah video paling spesial karena film ini adalah film yang banyak ditunggu-tunggu selama 2 tahun sebelumnya. Jadi film yang akan kita bahas adalah High and Low The Wars Cross Egg. Tidak perlu diragukan lagi, film High and Low selalu menampilkan pertarungan-pertarungan yang sangat epik. Untuk sequel yang terbarunya yaitu adalah The Wars Cross Egg. Ceritanya akan berfokus pada salah satu SMA yaitu SMA Oya yang mendapatkan serangan dari aliansi sekolah lain seperti Senomon, Ebara, dan juga Kamasaka. Dan yang lebih epiknya, SMA Oya kali ini tidak sendirian karena SMA Sujuran dan juga SMA Hosen juga turut membantu untuk melakukan tawuran. Jadi gak usah lama-lama, mari kita langsung saja simak alur ceritanya sampai habis. Cerita diawali dengan serangan SMA Senomon di salah satu sekolah di area Sword, di mana SMA Senomon ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Kohei Amagi. Dia adalah anak orang kaya dari salah satu perusahaan terbesar Amage Group. Dengan kekayaan itulah Amage bisa menjadi seorang pemimpin yang disegani oleh para anak buahnya. Amage juga mempunyai tangan kanan yang sangat kuat bernama Ryo Suzaki. Untuk saat ini Suzaki adalah orang yang paling terkuat di SMA Senomon. Satu lagi orang kepercayaan Amage yaitu Saboten. Orang ini mempunyai keahlian bertarung yang cukup unik karena selalu memborgol musuhnya di saat bertarung. Penyerangan SMA Senomon di salah satu area SWAT ternyata tidak sendirian, yang mana SMA Senomon telah beraliansi dengan 2 SMA berandalan, yaitu SMA Kamasaka dan juga SMA Ebara. Mari kita kenalkan para pentolan dari SMA Kamasaka dan juga Ebara. Untuk SMA Ebara ada Fujin dan juga Reijin yang merupakan petarung dari Ebara yang sangat kuat, dan yang satu lagi pemimpin mereka yaitu Souji. Tidak terlihat jelas bagaimana kemampuan dari Souji karena di film kali ini Souji tidak terlalu terlibat dalam perkelahian. Kemudian ada SMA Kamasaka. SMA ini terkenal dengan gaya bertarungnya menggunakan senjata untuk tawuran. Ada 2 orang yang paling terkuat di SMA Kamasaka. Yang pertama yaitu Gandhi dan yang kedua adalah Reiji. Dari ketiga SMA ini mereka merupakan sekolah di area luar SWOT. Oleh karena itu mereka beraliansi dengan tujuan yang sama, yaitu untuk melengsarkan dan merebut kekuasaan demi menjadi penguasa sekolah di area SWOT. Dan sekolah terakhir yang akan mereka serang adalah sekolah SMA Oya, dimana untuk saat ini SMA Oya adalah sekolah paling terkuat di area SWOT. Kemudian scene berlanjut ke tokoh utama yang tidak lain adalah Fujio. Dia adalah pemimpin SMA Oya. Pada saat itu Fujio dengan sengaja mendatangi sekolah Sujuran. Tujuannya adalah karena penasaran dengan orang yang bernama Lau dan ingin bertemu dengannya. Dan karena baju Fujio ini sama dengan seragam Sujuran, Fujio dengan mudah bisa masuk ke area Sujuran tanpa ada yang menyadari bahwa ada murid lain yang telah masuk ke area Sujuran. Tanpa rasa takut Fujio langsung berteriak untuk mencari Lau. Seketika hal itu membuat semua murid tertuju matanya ke Fujio. Dan inilah yang terjadi di saat mereka mengetahui ada murid lain nyelonong masuk ke area Sujuran. Di sini Fujio bisa mengimbangi perkelahian tersebut meskipun hanya sendirian. Hingga tiba-tiba ada seseorang yang berlari dan loncat dari atap untuk menyerang Fujio. Dia adalah Binzu, yaitu salah satu anggota dari fraksi Lau. Pertarungan pun semakin memanas, di mana Fujio juga cukup kewalahan karena orang itu meskipun sudah mendapatkan beberapa serangan yang cukup kuat, tetapi Binzo masih bisa bangkit dengan mudah seperti tak merasakan sakit apapun. Tak lama setelah itu Mercy pun turun tangan dan menghentikan keributan. Dia mengatakan kalau ingin bertemu dengan Lau, maka Fujio harus mendapatkan tiketnya terlebih dahulu. Hal itu karena Lau merupakan orang yang cukup populer.
hingga tiba-tiba Magoroku datang dan memberikan tendangannya kepada Fujio. Untungnya Fujio berhasil menahannya dan mengatakan bahwa tendangan Todoroki masih lebih kuat daripada tendangan Magoroku. Dan akhirnya Fujio bisa mendapatkan tiketnya untuk bertemu dengan Law karena telah berhasil menahan tendangan Magoroku. Setelah itu Mercy pun melepaskan Fujio. Di perjalanan pulang Fujio tak sengaja bertemu dengan Law yang dikawal oleh anggota fraksinya yang bernama Seta. Fujio merasa bahwa dia adalah Law, namun Seta mengusir Fujio karena kesal telah menatap Law dengan tatapan tajam. Setelah dari suzuran, Fujio pergi ke sekolah Hosen. Dari pertarungan di film sebelumnya, mereka tidak ada rasa balas dendam terhadap Fujio maupun sekolah Oya. Oleh karena itu mereka menerima kehadiran dari Fujio. Anak-anak Hosen juga terkejut di saat mereka tahu bahwa Fujio telah pergi sendirian ke area SMA Sujuran. Kemudian Sabakan pun menjelaskan tentang fraksi Sujuran yang dipimpin oleh Law. Jadi buat kalian yang tidak tahu bahwa sebenarnya di dalam Sujuran ini terdapat beberapa fraksi. Dan Law adalah salah satu pemimpin fraksi, bukan pemimpin seluruh Sujuran. Jadi di fraksi Law ini adalah fraksi yang mempunyai anggota paling sedikit karena mereka tidak membutuhkan orang-orang kroco. Meskipun mereka cuma berenam, tetapi kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Dan setiap orangnya mempunyai keahliannya masing-masing. Yang pertama ada Kamui. Keahliannya yang sangat cepat dan jago parkour membuatnya bisa dengan mudah untuk mencari informasi lawan. Yang kedua ada Seta Kansuke. Dia adalah murid kelas 2 yang join di fraksi Law. Ketiga ada Magoroku. Keahliannya mempunyai tendangan yang cukup kuat. Keempat ada Mercy. Dia adalah orang nomor 2 di fraksi Law dan merupakan orang yang terpintar di Sujuran. Kelima ada Binzo. Orang ini dijuluki sebagai zombie hidup karena pasti akan bangkit kembali meskipun mendapatkan serangan bertubi-tubi. Dan yang terakhir adalah pemimpinnya, yaitu Law. Orang ini untuk sekarang adalah orang terkuat di Sujuran. Ya meskipun Sujuran terpecah beberapa fraksi, tetapi banyak fraksi lainnya yang menghormati Law. Bahkan Law juga dianggap sang legenda. Dari penjelasan itulah Fujio mulai mengerti bahwa memang ternyata Sujuran benar-benar mengerikan. Tetapi di sisi lain Fujio juga tidak melihat kehadiran Sachio di sana. Sabakan mengatakan bahwa ibunya Sachio sedang sakit dan Sachio sedang mengantarkannya berobat ke luar negeri. Sedangkan di Sujuran, para kroco dari kelas 1 sampai 3 memprotes tindakan Mercy yang telah melepaskan Fujio begitu saja. Mercy meminta mereka semua untuk mempercayakan kejadian tadi kepada fraksi Law karena tindakan ini hanya ada hubungannya dengan Law. Kejadian seperti itu juga tidak pernah terjadi kecuali Sachio, yaitu pemimpin Hosen yang pernah datang ke Sujuran sendirian untuk mencari keberadaan Law. Mercy juga menyuruh Kamui untuk terus mengawasi dan mencari tahu tentang Fujio. Di keesokan harinya Fujio pergi ke SMA Oya dan menceritakan bahwa dirinya telah mendatangi sekolah Sujuran sendirian untuk menemui Law. Semua teman-temannya terkejut karena Fujio bisa dengan nekatnya menemui orang yang sangat berbahaya. Jamu pun menjelaskan kalau Law itu mempunyai 3 kisah legenda, yang mana kisah tersebutlah yang mengangkat namanya dan menjadikan Law dipandang orang terkuat. Yang pertama tentang legenda festival SMA Kurosaki, yang kedua legenda penutupan jalan tol, dan yang ketiga tentang legenda Snake Ruby, dimana yang terakhir ini adalah cerita tentang Law yang pernah menghajar seorang dewasa di sebuah bar Snake Ruby, dan dari kejadian itu Snake Ruby akhirnya ditutup. Sedangkan di sisi lain aliansi 3 sekolah sedang berdiskusi untuk menjatuhkan sekolah SMA Oya. Namun pertemuan itu sedikit tidak berjalan mulus, dikarenakan sebenarnya kelompok dari sekolah Ebara tidak ada niatan untuk bertarung dengan SMA Oya, tetapi tujuan utama mereka hanyalah berfokus ke Todoroki. Sekolah Ebara juga meremehkan sekolah Kamasaka yang berkelahi menggunakan senjata. Dari situlah terjadi keributan, tetapi Sujaki berhasil menenangkan keadaan. Kemudian Amage memberikan mereka sejumlah uang agar mereka bisa membereskan tugas mereka untuk merekrut sekolah lain agar bisa melancarkan serangannya kepada SMA Oya. Hubungan Fujio dan Sachio juga semakin dekat. Sachio mengirimkan surat yang mana ia meminta Fujio untuk membantu Hosen jika ada masalah ketika tidak ada dirinya. Begitu juga dengan sebaliknya, Hosen akan bersedia membantu SMA Oya jika membutuhkannya. Sedangkan di sisi lain, Todoroki juga mulai akrab dengan pentolan Hosen yang bernama Yuken. Kedekatan mereka karena memiliki hobi yang sama, yaitu memancing. Kemudian Tsukasa dan Todoroki diantarkan oleh Yuken ke kosannya Mercy, di mana Tsukasa ingin menggali informasi lebih lanjut tentang Law.
Awalnya Mercy menolaknya, namun di saat Mercy tahu kalau Tsukasa adalah teman dekat Fujio, pada akhirnya Mercy pun menerimanya. Tsukasa juga menjelaskan bahwa dirinya telah mempergoki Kamui menyelinap ke SMA Oya untuk mencari informasi. Maka dari itu kini giliran Tsukasa yang menggali informasi tentang Lau. Di esok harinya Tsukasa mengajak Fujio dan Jamuo ke sebuah panti asuhan, di mana di sana ada Lau yang sedang asik bermain dengan para anak-anak panti asuhan. Dan ternyata Lau adalah orang yang sangat baik, berbeda dari rumor-rumor yang beredar. Lau sendiri adalah anak angkat dari pemilik panti tersebut. Sejak kecil Lau ditemukan dan dirawat oleh pemilik panti dan diberi nama Misaki Mario. Hingga ia pun besar dan menyadari kalau dirinya berbeda dari anak-anak lain seusianya. Di mana Lau mulai sadar bahwa ia mempunyai fisik yang cukup kuat. Lau pun tumbuh besar dan ada suatu kejadian di mana salah satu anak panti asuhan yang dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Lau yang mengetahui langsung mendatangi ayahnya tersebut di bar Snake Ruby dan kemudian menghajarnya. Fujio terharu dengan cerita Lau tersebut. Ia pun memutuskan untuk mendatangi Lau secara langsung dan memintanya untuk berteman dengannya. Teman-teman Fujio juga sangat terkejut kembali dengan tindakan Fujio yang benar-benar nekat. Jamuo juga menjelaskan bahwa rumor tentang Lau sebenarnya salah, di mana aslinya Lau adalah orang yang sangat baik. Mereka juga mulai mencurigai kenapa SMA Kamasaka bisa ada di sekitar area SWORD, yang mana padahal SMA Kamasaka lumayan jauh dari area SWORD. Sedangkan di sisi lain Shidaken menemui Saboten di bar tempat mereka berkumpul. Ternyata Amage ingin membayar Shidaken agar Housen mau bergabung dengan aliansi dalam menjatuhkan SMA Oya. Amage akan membayar berapapun yang diminta oleh Shidaken. Namun sayangnya Shidaken menolak permintaan tersebut dan memperingati mereka untuk tidak macam-macam dengan SMA Oya. Karena penolakan tersebut dan tidak ingin informasinya bocor, Amage meminta Saboten untuk membereskan Shidaken. Sedangkan Sauji mempertanyakan kenapa kini Sujaki sangat tunduk dengan Amage. Padahal Sujaki adalah orang terkuat di SMA sebelumnya, yaitu SMA Nami. Tetapi Sujaki malah memutuskan untuk pindah ke SMA Senomon dan hanya menjadi tangan kanan dari Amage. Yang bisa dikatakan sebenarnya kekuatan Sujaki jauh dari Amage. Dari sinilah diperlihatkan bahwa Sujaki pindah ke SMA Senomon dikarenakan ayahnya kini menjadi sopir dari Amage Group. Dari kondisi ayahnya itulah yang memaksa Sujaki untuk pindah ke Senomon dan tunduk kepada Amage. Dari situlah Sujaki juga menuruti semua yang diminta oleh Amage. Dimulai dari mengambil alih kepemimpinan SMA Senomon. Jadi sebenarnya Sujaki ini adalah orang yang baik. Dia hanya tunduk kepada Amage karena kondisi keluarganya yang dikendalikan oleh Amage Group. Di sisi lain Yuken mendapatkan telepon dari Shidaken. Tetapi karena Yuken sedang sibuk berlatih, ia pun mengabaikannya. Dan ternyata Shidaken telah mendapatkan serangan dari para anak-anak Kamasaka dan juga Senomon yang dipimpin oleh Saboten. Shidaken tidak bisa menghindari serangan itu, apalagi dengan tangannya yang diborgol oleh Saboten. Dan pada akhirnya Shidaken pun harus tumbang. Yuken pun menanyakan keberadaan Shidaken kepada anak-anak Hosen lainnya. Karena Yuken sudah mencoba untuk menelpon balik, tetapi tidak ada jawaban. Sayangnya mereka semua tidak ada yang melihatnya, dan Yuken pun khawatir telah terjadi sesuatu pada Shidaken. Di waktu yang bersamaan Amage dan ketiga aliansinya sudah bergerak untuk memasuki area SMA Oya. Mereka pun melancarkan serangan besar-besaran. Setiap kelompoknya mempunyai tugas masing-masing untuk menjatuhkan anak-anak terkuat yang ada di SMA Oya. Yang pertama Gandhi dari Kamasaka akan menjatuhkan Yasushi dan Kiyoshi. Ujin dan Reiji mengurusi Shisuji dan Shibaman. Sedangkan Saboten mengurusi fraksi Chunchun SMA Oya. Dan sisanya yaitu Amage akan berhadapan dengan Fujio dan Tsukasa. Tsukasa meminta Fujio untuk berpencar agar pertarungan mereka lebih leluasa. Fujio akan melawan Reiji dari Kamasaka. Sedangkan Tsukasa akan melawan Sujaki. Di sisi lain Kiyoshi sudah mulai terpojokkan dan babak belur karena jumlah musuh yang banyak dan membawa senjata. Ia pun merelakan dirinya dikurung dan membiarkan Yasushi pergi, agar Yasushi dan yang lainnya bisa balas dendam nantinya. Untuk fraksi Chunchun juga terluka parah karena terkena jebakan dari Saboten.
Sedangkan Tsukasa bertarung sengit dengan Suzaki. Dan sialnya, Tsukasa harus menerima kekalahannya di saat Amagi datang dan meluapkan emosinya dengan memukuli Tsukasa menggunakan tongkat. Setelah penyerangan itu selesai, Fujio kembali ke SMA Oya. Semua tampak babak belur dihajar oleh ketiga aliansi lawan. Namun Tsukasa tidak kembali, di mana ternyata Amage telah menculik dan menyanderanya. Sedangkan di sisi lain, anak-anak Ebara sangat kesal karena tidak menemukan keberadaan Todoroki. Mereka kemudian menyuruh para kroconya untuk tetap mencari di mana Todoroki berada. Namun secara tiba-tiba Todoroki datang dan langsung menghabisi mereka. 轟はまだ見つかんねえのか。おい、俺に何か用か。 Di sisi lain, Tsukasa sedang dianiaya oleh Amage. Amage mengatakan kalau dia tidak percaya dengan adanya pertemanan. Dia menganggap kalau teman itu hanyalah sebuah alat. Tetapi Tsukasa menegaskan bahwa dirinya berbeda dengan Amage. Karena jika Amage diculik seperti itu, maka Amage tidak akan ada yang membantunya. Hal itulah yang membuat Amage kembali emosi. Tsukasa juga mempunyai firasat bahwa Suzaki melakukan ini semua karena ada sesuatu yang membuatnya terpaksa untuk tunduk kepada Amage. Kemudian diperlihatkan Amage menceritakan bahwa ayah Suzaki dulu bangkrut dan perusahaannya dibeli oleh Amage Group. Kini ayahnya Suzaki hanya menjadi sopir di perusahaan Amage Group. Suzaki dan ayahnya hanya bergantung pada Amage Group saja. Oleh karena itu Amage tidak pernah menganggap Suzaki sebagai temannya dan lebih menggunakan Suzaki sebagai pionnya. Percakapan itu didengarkan oleh Suzaki. Suzaki meminta penjelasan kepada Amage tentang dirinya yang hanya digunakan sebagai alat saja. Amage menjelaskan bahwa orang-orang yang berteman dengannya hanya karena uang saja. Meskipun sedikit kecewa, tetapi Suzaki masih saja tetap tunduk kepada Amage. Sedangkan di sisi lain, Todoroki mendatangi kelompok Ebara. Makanya Soji dan dua temannya mempunyai balas dendam kepada Todoroki. Tetapi sayangnya kemampuan Todoroki jauh di atas mereka, sehingga Todoroki bisa menghabisi Ryujin dan juga Reijin. Dari kekalahan itu mereka diharuskan cabut dari aliansi Amage. Sedangkan Fujio kini sudah kembali ke SMA Aoya setelah memikirkan secara matang-matang tindakan yang diambil olehnya sebagai pemimpin SMA Aoya. Hingga tiba-tiba Yasushi mendapatkan telepon dari Kiyoshi dan mengabarkan bahwa keadaannya baik-baik saja dan kebetulan dirawat bersama dengan Shidaken. Fujio juga mendapatkan telepon dari Amage, di mana Amage meminta Fujio untuk bertarung jika ingin menyelamatkan Tsukasa. Tanpa berpikir panjang, Fujio pun mengiyakan ajakan tersebut dan akan segera melancarkan serangannya. Namun Todoroki melarangnya, karena kekuatan saja tidak akan cukup untuk melawan aliansi Amage. Ditambah lagi jumlah pasukan SMA Aoya juga sedikit, dan beberapa orang juga sudah babak belur, termasuk Todoroki yang tenaganya habis terkuras untuk melawan sekolah Ebara. Namun Fujio bersikeras untuk tetap menyerang aliansi Amage. Fujio juga berterima kasih kepada Todoroki karena telah menyingkirkan Ebara dari aliansi Amage. Fujio juga menjelaskan bahwa tidak hanya Amage yang mempunyai aliansi, tetapi untuk pertarungan kali ini Fujio juga mempunyai aliansi dengan Hosen. Jadi sebelumnya di saat Fujio pergi dari SMA Oya, ternyata Fujio menemui salah satu orang Hosen dan memintanya untuk ikut beraliansi dengan SMA Oya dalam penyerangan. ちゃんと考えろ。こっちも本当の連合ってもん見せてやろうぜ。Dan akhirnya di esok harinya mereka pun berkumpul dan pergi bersama. Untuk sekarang Hosen bersedia beraliansi dengan SMA Oya karena mereka ingin balas dendam kepada sekolah yang telah membuat temannya yaitu Shidaken masuk ke rumah sakit. Kedatangan SMA Oya yang beraliansi dengan Hosen cukup membuat Shenomon dan Kamasaka terkejut karena mereka tidak mengira bahwa Oya sedang beraliansi dengan Hosen. Dan pada akhirnya pertarungan yang dipimpin oleh Fujio pun dimulai. クソハゲどもが。行くぞてめえら。 Dan
Di tengah pertarungan, Amage mengumumkan bahwa Tsukasa berada di ruangan olahraga Senomon. Hosen dan Oya pun menyatukan kekuatan demi membuka jalan agar Todoroki dan Fujio bisa sampai ke ruangan olahraga. Namun ternyata Amage mempunyai pasukan tambahan yang ternyata itu adalah SMA Kiri. Tetapi Todoroki tidak memperdulikan hal itu dan terus maju dan membantai mereka semua dengan tendangan saktinya. Di tengah-tengah pertarungan, Todoroki mulai kewalahan untuk menghadapi mereka karena tempatnya yang sempit. Tetapi untungnya Yuken datang dan memberikan jalan untuk Fujio dan Todoroki. Hingga akhirnya mereka pun sampai di area lapangan. Namun sayangnya Amage dan pasukannya langsung mencegat mereka di sana. Tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bangunan besi yang roboh dan ternyata itu adalah pasukan Sujuran dari praksi Law. Melihat hal itu, Saboten mengatakan kalau Sujuran tidak ada hubungannya. Tetapi Law langsung mengatakan kalau ia hanya ingin membantu temannya yaitu Fujio. Lalu di sini Amage malah meremehkan mereka karena ia belum tahu kekuatan asli dari Sujuran. Lalu Binzo juga mengatakan kalau ia sendirian saja sudah cukup untuk membantai mereka semua. Di sana kemudian Fujio dan Todoroki langsung maju untuk melawan mereka semua. Tetapi tiba-tiba Law menghentikannya dan langsung maju sendiri untuk melawan mereka semua. Dan terlihatlah di sini kekuatan dari sang legenda Sujuran. Bahkan dengan mudahnya Law bisa membantang-banting semua orang yang mencoba untuk melawannya. Setelah mereka tumbang, Law menyuruh Todoroki dan Fujio untuk maju. Namun mereka harus berhadapan terlebih dahulu dengan Sujaki. Dengan kondisi Yuken, Todoroki, dan Fujio yang sudah kewalahan, Sujaki yang masih mempunyai kekuatan penuh bisa mengimbangi perkelahiannya dengan ketiga orang tersebut. Amage juga memutus tali yang menggantung Tsukasa. Untungnya Fujio berhasil menyelamatkannya. Awalnya Fujio berniat untuk melawan Amage, namun Tsukasa menghentikannya dan ia sendirilah yang akan melawan Amage. Kini Fujio akan melawan duel 1 lawan 1 dengan Sujaki, sedangkan Yuken akan melawan Saboten sebagai balas dendamnya terhadap Shidaken. Dan Todoroki yang sudah kelelahan akan membereskan para kroco-kroco. Di tempat lain, anak-anak SMA Kiri yang lainnya baru saja datang setelah Amage memanggilnya. Namun ternyata mereka dihadang oleh pemimpin dari Hosen, yaitu Sachio yang baru saja pulang dari luar negeri. Sedangkan di sisi lain, anak-anak Hosen dan Oya juga sedang berusaha untuk membereskan anak-anak Senomon dan Kamasaka. Bahkan Sujuran juga dengan mudah menghabisi mereka semua. Untuk Fujio juga sedang duel sengit dengan Sojaki. Setelah itu Todoroki bangkit dan mulai menunjukkan kekuatan aslinya kepada mereka di sana. Hingga akhirnya semua para kroco-kroco pun habis dihajar Todoroki. Sehingga cerita kini hanya tersisa Sujaki dan Amage saja. Sujuran, Hosen, dan juga Oya sudah berhasil membereskan lawannya dan berhasil masuk ke lapangan olahraga. Pertandingan terakhir antara Sujaki dan Fujio pun masih berlanjut. Semua orang di sana hanya menonton karena pemenang dari tawaran tersebut ditentukan oleh mereka berdua. Sujaki mengerahkan semua kekuatannya demi untuk melindungi Amage. Sujaki melakukan ini semua karena di waktu kecil Amage pernah melindungi Sujaki ketika dibully. Dari situlah Sujaki ingin balas budi dengan apa yang telah dilakukan Amage dan itu semua bukan karena uang. Fujio sempat terkena pukulan telak yang membuatnya terjatuh. Amage cukup senang karena kemenangan ada di tangannya, tetapi Fujio masih bisa bangkit dan melanjutkan pertarungan. Namun setelah saling adu jotos, pada akhirnya Fujio bisa memenangkan pertarungan. Amage yang tidak terima mengeluarkan pisaunya dan berniat untuk menikam Fujio. Tetapi dengan cepat Sujaki menghentikannya. Sujaki juga mencoba untuk menyadarkan Amage kalau perbuatan itu terlalu berlebihan.
Sujaki juga mengingatkan Amage bahwa mereka berdua mempunyai janji untuk mencapai puncak bersama. Dari sinilah Amage pun mengakui kekalahannya dan akan balas dendam di next tawuran. くだらねえよ。でも絶対にお前らをぶっ潰す。またやろうぜ。Pada akhirnya SMA Oya, Hosen, dan Sujuran pulang dengan perasaan bahagia karena berhasil memenangkan tawuran tersebut. Dari kejadian itu, Lau dan Fujio semakin dekat. Bahkan Sachio juga terkejut karena adanya Sujuran yang ikut dalam perkelahian. Sujio dan Sachio juga berniat untuk duel tarung bersama dengan Lau. それ乗った。なお、近いうちに怠慢頼むわ。それ乗った。 Di akhir film, Sujaki menantang kembali Fujio untuk bertarung. Namun Tsukasa mengatakan bahwa mereka harus antri terlebih dahulu karena Fujio sekarang sudah populer. Dan secara tiba-tiba Fujio memberikan tendangannya kepada Sujaki, yang mana Sujaki dapat menangkisnya. Dan akhirnya Sujaki pun mendapatkan tiket tersebut. Dan kemudian film pun tamat. 今のが